Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah berdoa, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mbak Sela. Untuk menambahkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah kembali Mbak Selen. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pagi hari ini kalian sudah sarapan apa belum? Sudah. Sarapannya pakai apa? Pakai nasi ayam. Nasi goreng. Nasi goreng. Mbak Fasya pakai rawon. Wih, enaknya. Enak sekali. Istimewa. Siap sarapan hari ini ya. Ada yang sakit? Ada. Siapa? Mbak Beni, Bella. Bu. Oh, Beni Bisa. sakit sama Mbak Bita sakit. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Mbak Putri Hadir. Mbak Dea Hadir. Mbak Sala Hadir. Mbak Bella Hadir, Bu. Mbak Muti Hadir. Mbak Fasya Hadir. Oke, sudah semua ya dipanggil? Sudah Bu. Nah, anak-anak ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Instruksi lisan dulu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang ide pokok pada teks lisan. Tujuannya agar peserta didik memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, media audio, teks oral, instruksi pesan yang bertujuan untuk berkomunikasi.
Nah, anak-anak ada yang suka membaca? Ada yang suka membaca? Saya. Oh, pintar sekali. Ada yang suka bercerita? Saya. Atau mendengarkan cerita? Siapa yang kalau bobot dibacakan cerita dulu sama ibunya? Nah, ketika kalian mendengarkan cerita, kalian gimana sih? Ini tadi yang diceritakan apa ya? Hal pentingnya apa ya? Kalian sudah pada tahu caranya? Belum. Nah, kita akan membahasnya pada materi selanjutnya. Baik, Ibu. Nah, anak-anak sebelum masuk materi, sudah semangat untuk masuk materi? Sudah. Oke, kita tepuk fokus dulu ya sebelum masuk materi. Siap, Bu. Oke, bapak-bapak ya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. Ya, jadi melihat, mendengar, mengingat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yakni ide pokok dalam teks lisan dan tertulis. Nah, anak-anak di kelas sebelumnya pasti kalian sudah belajar tentang ide pokok atau pada saat kalian ujian atau pada modul pasti merumuskan teks yang di bawahnya nanti ada kata-kata carilah ide pokok pada teks di atas. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu ide pokok? Belum tahu, Bu. Nah, ide pokok ini adalah sebuah inti dari permasalahan atau gagasan utama yang berupa teks atau lisan. Nah, ide pokok pada sebuah paragraf itu berisi beberapa paragraf, tidak hanya satu paragraf. Nah, pada setiap paragraf itu ada ide pokoknya masing-masing. Tidak hanya pada ide pokok pada paragraf pertama saja yang penting-penting itu. Jadi pada paragraf kedua nanti, paragraf ketiga pasti ada ide pokoknya masing-masing. Nah, selanjutnya kita hari ini akan belajar ide pokok pada teks lisan. Biasanya teks tulis dan ini ada teks lisan. Untuk mengingat ingatan kalian, kita belajar terlebih dahulu teks lisan ya. Nah, ini di sini Ibu ada sebuah teks. Kalian baca terlebih dahulu ya. Silakan dibaca. Ini ada teks pertama dan yang ini ada teks yang kedua. Nanti silahkan Ibu tunjuk, kalian menjawab pada teks pertama ini gimana letak ide pokoknya, pada awal kalimat atau bisa di akhir kalimat. Begitu juga dengan paragraf kedua, ini terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Pada teks pertama ada yang bisa menyebutkan di mana atau kalimat yang mana letak ide pokok tersebut? Saya. Selen, yang mana kalimat? Awal kalimat. Dibaca. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai dan rukun. Nah, yang kedua ada yang bisa? Saya. Silakan. Di awal, Bu. Ya, awal kalimat dibaca. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Untuk yang lain ada yang jawabannya mungkin berbeda? Sama. Nah, kita lihat jawaban dari Mbak Sela dan Mbak Bella ini tadi benar atau tidak. Nah, jawabannya ini
Nah, ide pokok ini anak-anak tidak hanya terletak pada teks seperti tadi, namun juga terletak pada teks lisan. Apa sih itu teks lisan? Teks lisan ini merupakan hasil teks pembicaraan atau percakapan dari seseorang. Jadi teksnya ini dibacakan ya. Kalau tadi anak-anak berlatih soal teks yang tertulis, nah teks lisan ini biasanya dibacakan seseorang berupa audio. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mencari ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, kalau ini dibacakan di audio atau kita biasanya mendengarkan di speaker, kalau mendengarkan itu yang pertama harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau fokus. Karena kalau kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, teks yang dibacakan ini kan berterusan atau teksnya bisa panjang ya. Nanti kita lupa kalau tidak fokus ini tadi membicarakan apa, begitu ya. Yang kedua, caranya itu adalah mencatat permasalahan atau hal penting peristiwa yang terjadi pada teks lisan yang dibacakan tadi. Tadi permasalahannya ada apa ya? Tadi ada hal penting apa ya yang dibicarakan? Bisa dicatat. Kalau hanya mendengarkan saja, cerita itu akan terus berjalan dan biasanya teksnya panjang ya, kita lupa tadi hal penting apa ya kalau nggak dicatat. Dan yang ketiga itu menentukan topik atau kalimat utama pada teks lisan. Nah, kalau menentukan topik ini seperti misalnya kalau ada audio yang dibicarakan itu tentang laut yang menguap, terus kemudian luapannya itu menuju ke atas, kemudian membentuk awan hitam. Nah, awan hitam itu kemudian jatuh menjadi rintikan air, berarti itu topiknya apa? Tentang hujan. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan ide pokok dari pesan lisan dari kalimat utama yang sudah kalian tadi tuliskan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada latihan soal saja agar kalian mengerti. Selanjutnya ini ibu ada media audio. Nah, teks lisannya ini akan dibacakan. Kalian dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus memperhatikan dari 4 hal ini tadi ya. Ya, Bu. Dalam teks lisan kita harus sekarang mari kita berlatih untuk mendengarkan teks lisan dan kita temukan ide di pokoknya pada kalimat apa? Sama G. Mulai. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Ide pokok pada teks lisan tersebut yaitu Indonesia sangat kaya. Nah, dari teks audio yang dibacakan tadi kan itu sangat cepat ya. Jadi kita perlu mencatat dari hal 4 tadi yang penting, mendengarkan dengan fokus, yang kedua mencatat, yang ketiga menentukan topik, kemudian yang keempat kita bisa mencari ide pokoknya. Pada teks audio yang dibacakan tadi ditemukan ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Oke, anak-anak sudah mengerti tadi tentang ide pokok. Jadi anak-anak dari teks audio yang sudah ibu tayangkan tadi, anak-anak sudah paham ya tentang materi hari ini? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal LKPD, tapi sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan untuk berdiri semua. Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan
kelompok ya. Oke, Yang Bu. pertama kelompok Mbak Selen, Dia dan Putri. Yang kedua kelompok Bella, Muti dan Fasya. Nah, kedua kelompok ini nanti silakan jika sudah selesai untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Kasih Bu. Iya. Nah, anak-anak Ibu berikan waktu 20 menit untuk pengerjaan ya. Ya Bu. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak. Nah, sudah baik ini ya Iya. pengerjaannya. Kelompok 2 ada yang dibingungkan? Sudah Bu. Sudah. Ya benar sekali. Yang di sebelahnya juga diisi ya. Iya, Bu. Satunya dibaca dahulu. Baik Ibu. Jadi waktu yang Ibu berikan sudah selesai. Silakan kelompok mana yang maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Ayo, kelompok 1. Ya. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan 1. Yang pertama ada ide pokok, yaitu desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan tari seberang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama. Selanjutnya ada ide pendukung. Indonesia memiliki banyak sekali budaya tarian. Tarian-tarian ini menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Sudah Bu, selesai. Ya. Kembali ke tempat. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kegiatan 2 ini itu menjodohkan kosakata. Dari gemulai ini contohnya itu memamerkan baju, topi, sepatu dan sebagainya. Kemudian ciri khasnya khusus, istimewa yang tidak memiliki daerah lain. Kemudian ada meniru, contohnya lemah lembut tentang gerak anggota tubuh. Kemudian dihimpun, itu contohnya gerak menghimpun. Selanjutnya yaitu memperagakan. Contohnya itu berkeluk ke sisi atau gerak nari. Sudah selesai. Silakan kembali ke tempat. Setelah dari pengerjaan kalian ini, Ibu lihat sudah baik-baik semua ya. Kira-kira anak-anak masih semangat? Masih. Kalau Ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, bisa ya? Bisa Bu. Buka mulut tertawa 3 kali, mulut tertawa 2 kali, mulut tertawa 1 kali, mulut tertawa tanpa suara. Oke, sudah konsentrasi semua. Dari LKPD yang kalian kerjakan tadi itu tentang materi yang sudah kita pelajari ya, tentang ide pokok dan juga ide pendukung, dan juga kita belajar kosakata.
apa dari pesan lisan. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan membagikan dan silakan dikerjakan masing-masing dan tidak menyontoh makanya ya. Ya Bu. Bisa ya anak-anak mengerjakan? Bisa. Coba Ibu lihat kerjaannya. Wah, sudah pintar. Nomor 6 Ibu. Oh iya, bagus. Saya sudah nomor 5. Oh iya, bagus. Saya Silakan. sudah selesai. Wow, dulu ya. Nanti yang sudah selesai, Ibu akan mengambil kerjaan kalian. Oke, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Ibu ambil ya jawabannya, silakan dikumpulkan. Setelah dari pekerjaan soal evaluasi ini, Ibu lihat jawabannya sudah pada paham tentang materi yang kita bahas tentang hari ini, yaitu tentang ide pokok pada teks tulis dan ide pokok pada teks lisan. Ide pokok yang tertulis tadi mencarinya dengan membaca. Kalau yang kedua ide pokok teks lisan, kita harus mendengarkan, harus mencatat permasalahan, menentukan topik atau kalimat utama. Yang keempat baru kita bisa membuat ide pokok suatu pesan lisan. Kemudian selanjutnya anak-anak kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya. Oke, Mbak Muti silakan dibacakan. Jadi untuk memahami ide pokok, pendengar perlu mendengarkan dengan cermat dan memperhatikan informasi penting yang disampaikan. Ide pokok biasanya disertai dengan penjelasan atau rincian yang mendukungnya sehingga pendengar dapat memahami pesan secara menyeluruh. Ya, benar sekali. Kita sudah mempelajari ide pokok. Nanti jika kalian dibacakan cerita sebelum tidur oleh ibunya, dibacakan cerita oleh ayahnya, itu bisa memahami ya. Kira-kira ayah tadi menceritakan tentang apa ya? Hal penting yang ayah ceritakan tadi tentang apa ya? Begitu ya, anak-anak? Iya Bu. Jadi setelah dibacakan kesimpulan dari Mbak Putri tadi, bisa dilihat itu kemampuan anak-anak sudah banyak ya. Nah, kira-kira anak-anak masih ada materi yang belum paham dari penjelasan Ibu? Sudah. Semua ya. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Mana nyanyinya Bu? Kita akan menyanyi tangan ke atas menggapai bintang itu ya. Iya Bu. Kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan Mbak Tasya untuk memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kegiatan hari ini sudah selesai. Nanti kalian pulang, hati